Ibu, ibu kenal dengan iblis, Bu? Hah? Kenalan belum ya? Nah, tapi beliau terkenal kan? Terkenal. Belum pernah ngelihat bentuknya, wujudnya. Ya, saya mau kasih tahu. Mau? Saya mau kasih tahu. Mau? Iblis itu adalah dari bangsa jin. Surat apa itu? Surat Al-Kahfi. Bukan menentang dari jin langsung di surah Al-Jin. Di surah Al-Kahfi Allah sampaikan bahwa iblis itu sebenarnya adalah asalnya bangsa jin yang sangat soleh dan taat. Dia sangat soleh. Kalau kata orang Padang, siak bana. Betul-betul soleh, taat. Tidak ada dosa yang dilarang Allah yang tidak mereka kerjakan. Hobi menumpahkan darah di mana-mana, membuat kerusakan di muka bumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala utus para nabi-nabi, malah dibantainya nabi-nabi. Nabi-nabi dari bangsa jin juga ya, dibantai oleh mereka, dibunuh oleh mereka. Sampai pada limit terakhir, Allah perintahkan seluruh malaikat bala tentara tempur dari langit turun ke bumi. Habisi seluruh jin yang ada. Bumi akan diganti dengan penghuni baru. Ya, bangsa jin sudah out of order. Ya, sudah nggak layak lagi untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Disuruh malaikat-malaikat turun, malaikat-malaikat tempur. Walillahi junudus samawati. Allah memiliki bala tentara di langit. Disuruh turun untuk ngabisin bangsa jin. Tahu enggak Bapak Ibu, siapa yang diangkat oleh Allah menjadi panglima perang? Namanya waktu itu belum iblis ya. Namanya ketika itu masih Azazil. Ini ada dalam kitab tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir ya. Namanya saat itu masih bernama Azazil. Jangan kasih nama anaknya Azazil nanti. Lalu turunlah panglima perang ini, yaitu Azazil, dengan memimpin seluruh malaikat-malaikat tempur. Semua bangsa jin yang ada di muka bumi diratakan, dibunuh. Yang dibiarkan hidup oleh Allah adalah yang melarikan diri sembunyi, masuk ke gua-gua, masuk ke hutan, sembunyi di pulau-pulau, dibiarkan oleh Allah, jangan dikejar, biarkan saja mereka tersisa hidup. Nah, ini cikal bakal calon pelanjut bangsa jin ke depan ya. Lalu setelah selesai, malaikat-malaikat tempur naik naik. Azazil juga naik ke atas. Bapak Ibu, Allah kemudian menyampaikan kepada mereka semua, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya punya misi akan menciptakan pengganti baru yang akan memakmurkan bumi. Iblis merasa bangsanya sendiri sudah dihabisi, sekarang diganti, jadi nggak nyaman dia, diganti dengan makhluk baru. Dia coba hasut para malaikat yang ada, si Azazil ini, sampaikan pada Allah, nanti akan terulang kembali kisah lama. Orang akan menumpahkan darah, buat kerusakan yang kayak lama-lama aja. Ya udahlah, kita aja lah, kita aja makhluk Allah, khusus nyembah Allah. Bahasa Azazil ini disampaikan oleh malaikat kepada Allah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Para malaikat menjawab, termasuk si Azazil, jubirnya Azazil, ya Allah, apakah kembali akan engkau ciptakan di muka bumi makhluk-makhluk baru yang nanti akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah seperti yang sudah-sudah? Cukup kami ya Allah, cukup kami sebagai makhlukmu, kami akan menyembahmu seperti yang sudah-sudah. Kami tidak akan berbuat dosa seperti yang telah kau saksikan ya Allah. Please ya Allah, enggak usahlah. Lalu apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya ini sudah punya strategi dan rencana yang kalian tidak tahu. Dan kalian akan lihat apakah mungkin makhluk ini akan berbuat dosa jika dia punya bekal seperti yang akan berikut ini. Jangan kemana-mana, saksikan sebentar lagi. Dengan kun fayakun, Adam pun tercipta. Dan iblis tahu, Azazil ini tahu dari apa Adam diciptakan. Seluruh mereka tahu dari tanah liat, saripati tanah liat. Tanah liat itu di bawah. Ya biasa posisinya dalam tanah, keinjak-injak dan agak sedikit bau. Lalu setelah jadi kun fayakun, Allah masukkan chips, ibarat kita bahasa sekarangnya, yang lengkap dengan informasi-informasi yang tidak diketahui oleh seluruh malaikat. Lengkap pengetahuannya tentang berkaitan dengan
tauhid dan akidah, tentang perintah dan larangan lengkap, semuanya tahu. Apa itu cahaya, unsur-unsur cahaya, tahu Adam. Apa itu angin, ada apa bagian angin, segala macam manfaat dan mudarat angin, dan apa itu malam, apa itu siang, apa itu bebuan, semuanya lengkap. Sehingga ketika selesai diuji. Lalu Allah bertanya, hei malaikat-malaikat, sini kumpul kalian. Kamu juga Zil, sini Zil, Azazil. Ya, sini Zil. Saya mau uji kalian semua. Coba hadapi orang macam ini, makhluk baruku. Adam diuji, kalah semua, tumbang semuanya. Lalu Allah berkata, orang yang macam ini, yang ilmunya tentang aku luas, ilmunya tentang alam semestaku luas, dia tidak akan pernah mau berbuat maksiat dan dosa. Makanya dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah dari seluruh hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu tidak akan berani berbuat maksiat karena dia takut kepada Allah. Setelah itu memanglah sujudlah para malaikat, karena Allah perintahkan sujud. Nah, si Azazil yang dari awal memang menyimpan sesuatu di dalam dadanya, yaitu hasad, dengki. Dia tidak rela dan dia tidak mau kalau orang senior yang hidupnya telah teruji selama ini patuh dan tunduk pada Allah, masa dia yang harus sujud pada junior yang baru saja jadi. Lalu dia nggak mau. Allah berfirman, ma mana'aka la tasjud li Adam. Apa yang menghalangi kamu tidak mau sujud? Apa jawaban iblis? Saya senior ya Allah. Ana khairun minhu, saya lebih baik. Kan nggak mungkin lah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena nggak mampu menjawab tentang masalah ilmu, dia mencoba mengandalkan dirinya dari unsur penciptaan. Saya kau ciptakan dari tanah, dari api. Api itu terhormat ya Allah. Allah pula mau diajarinya. Api itu letaknya di atas, terhormat, nggak berani orang permainkannya. Dia sangat berwibawa, anggun. Sementara tanah, engkau ciptakan Adam dari tanah liat, hitam, bau, busuk, di bawah lagi keinjak-injak. Masa iya api sujud pada tanah? Sorry ya Allah. Ya, lalu Allah mengatakan, sombong kamu, keluar. Baik, Allah katakan gelar iblis saat itulah, nama kamu sudah diangkat dengan nama baru yang menjijikkan, yaitu iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi kafirlah dia, iblis jadi kafir. Bapak Ibu, iblis kenapa bisa jadi kafir? Kan dia soleh, kan dia taat. Kenapa dia jadi kafir? Awas, hubungkan kajian kita dengan la ilaha illallah loh. Tidak tak? Itu jawabannya. Apakah iblis dibolehkan masuk surga? Lan tadkhulaha abadan. Engkau sekali-kali tidak akan berhak menjadi ahli surga selama-lamanya. Iblis punya kunci enggak? La ilaha illallah. Iblis yakin enggak dengan Allah? Pasti. Iblis mengimani Allah tidak? Pasti, ya kan? Pasti. Tapi iblis punya kunci enggak? La ilaha illallah. Punya enggak? Punya. Cuma sayang patah salah satu giginya. Disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Bukankah salah satu gigi daripada gigi-gigi la ilaha illallah adalah wajib mengikuti perintah-perintah Allah dan mentaati larang-larang Allah? Wajib. Iblis di situ nggak mau. Sujud kepada Adam itu nggak mau dia. Satu saja syahadat Allah yang ditolaknya menjadikan dia dikatakan Allah kafir. Awas. Ini zaman banyak nggak orang menolak ayat Allah? Ini zaman banyak tidak orang menolak syariat Allah? Banyak. Ini zaman banyak tidak ulama-ulama kiai-kiai yang berani-beranian melecehkan, menghina, menyudutkan ayat-ayat Allah? Banyak tidak? Banyak. Nasib orang itu bagaimana menurut Allah? Sama nggak dengan iblis? Buka surat Muhammad ayat 8 ayat 9. Surat 47 ayat 8 ayat 9. Allah katakan dalam ayat itu, siapa yang membenci satu saja di antara ayat Allah, kafir dia. Satu saja ayat Allah dia benci, dia tolak, dia musuhi, kafir dia. Kayak iblis. Iblis satu saja perintah Allah ditolaknya, maka iblis menjadi kafir. La haula wala quwata illa billah.
Kalau ada hari ini orang jijik dan benci dengan syariat Islam, berarti betapa banyaknya ajaran Allah yang ditolaknya. Betul tidak? Bagaimana, syahadatnya masih selamat enggak? Kalau ada orang yang menolak dan membenci salah satu ayat Allah, umpamanya ayat perang, ayat jihad, dia benci itu ayat. Dah ketemu suratnya? Surat Muhammad, surat yang ke-47 ayat berapa? Ayat 8 dan 9. Coba lihat ayatnya. Apa bunyi ayatnya? وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Bacakan terjemahnya. Tolong bacakan. Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah bagi mereka, dan Allah menyesatkan amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran, lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka. Haji mereka hapus, puasa mereka hapus, bangun masjid mereka hapus, bangun rumah-rumah panti asuhan hapus, apapun amal soleh mereka hapus. Kenapa? Ada di antara ajaran yang Allah turunkan yang dia benci. Awas ya, hati-hati, hati-hati. Allah mengatakan hapus seluruhnya. Jelas enggak? Enggak pun dijelaskan ayatnya, bapak ibu sendiri baca langsung paham sendiri. Betul tidak? Orang-orang yang membenci ayat-ayat kami, orang-orang yang membenci syariat kami, bagian yang mana sajalah syariat yang dibencinya, maka Allah katakan batal seluruh amalnya, batal seluruh kesolehannya. Haji tiap tahun batal, puasanya selama 35 tahun batal pahalanya, sedekah infaknya, bangun masjidnya di mana-mana batal seluruhnya. Kenapa? Ada di antara ayat atau syariat Allah yang dibencinya. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati kaum muslimin. Ibu-ibu, ibu mudah-mudahan termasuk ahli surga. Ketahuilah ada ibu-ibu yang batal syahadatnya. Ada. Kenapa ketawa Pak? Bapak ini udah langsung paham nih. Karena ada di antara ibu-ibu yang benci dengan ayat-ayat poligami. Tapi bukan ibu-ibu ini. Walaupun ibu-ibu ini gak suka di poligami, bukan berarti benci dengan poligami. Betul Bu? Kok setengah hati jawabnya? Wajib mengimani ayat-ayat poligami walaupun tidak mau dipoligami, itu normal. Ibu silakan berdoa, ya Allah silakan suami hamba berpoligami, hamba ikhlas ya Allah. Tapi setelah hamba meninggal, boleh berdoa macam itu. Tapi kalau seandainya Rob seluruh ayat Muhammad terima kecuali ayat yang macam ini, minta maaf ya Allah, sulit hamba bisa menerimanya. Dan hamba benci dengan ayat macam ini. Kalau macam itu sudah selesai, sudah iman ibu langsung batal, seluruh amal ibu langsung batal. Nah, tapi kalau ibu mengimani itu ayat, meyakini itu ayat, hanya tidak mau dipoligami, maka itu sah. Sah ya Bu ya, tidak batalkan iman, tidak batalkan syahadat. Bapak umpamanya diajak, ayo kita perjuangkan syariat Islam, ayo kita perjuangkan sunnah ini, kita perjuangkan sunnah ini, termasuk kita berjuang, kita mensosialisasikan ayat-ayat anti riba. Lalu apa kata Bapak? Saya nggak mau yang konfrontasi, saya mau cari yang damai-damai aja. Lagi pula ayat macam itu, ini ayat buat gaduh itu, ayat buat gaduh, ayat membuat keonaran dan keributan di mana-mana. Saya nggak suka ada ayat Al-Quran yang kayak gini nih. Udah kayak gitu dia ngomong, batal langsung imannya, batal langsung syahadatnya, karena ada di antara ayat Allah yang dia benci. Saya suka dan saya terima, saya imani semua ayat Al-Quran kecuali ayat jihad. Itu ayat tumpah darah itu saya nggak suka. Maka sudah seperti itu pernyataannya, dia kafir. Oke, iblis kafir gara-gara menolak satu saja syariat Allah, sujud kepada Adam. Suatu ketika iblis datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Musa, saya punya hajat kepada kamu. Siapa kamu? Kata iblis. Kata Musa, saya adalah iblis. Wow, tahu enggak Bapak Ibu, Musa ini sukanya, janganlah dikatakan suka berantem. Musa ini kalau marah itu kelihatan langsung Pak Bu, dari bola matanya itu nampak. Iblis pun menjadi pucat di depan Nabi Musa. Satu-satunya nabi yang pernah menampar malaikat maut sampai pesong.
sampai lepas Jumat Nabi Musa, Pak. Hadis sahih Imam Bukhari. Malaikat maut diturunkan oleh Allah untuk mencabut nyawa Nabi Musa. Pas datang malaikat maut, karena jadwalnya belum, tapi malaikat maut ini masih mengintai-intai. Nampak oleh Nabi Musa, dia akan menampakkan wujud nih. Nampak Nabi Musa, sorot matanya membuat merinding. Musa ini pantang betul, ada yang natap-natap dia gitu, dia dekati. Mau apa lo? Hah? Saya malaikat maut, kata. Malaikat maut, ditampar oleh Nabi Musa, pindah langsung. Memang kuat, Pak. Nabi Musa itu sekali pukul orang mati langsung nempel di dinding. Ceder, langsung nempel di dinding, mati di tempat. Nabi Musa itu jangan salah-salah loh, Pak, ya. Sangat mengerikan makan tangannya. Malaikat maut aja pindah dagunya. Langsung malaikat maut kembali lari dan naik ke sisi Allah. Apa kata malaikat maut? Arsal tani, engkau kirim saya kepada orang yang tidak menginginkan kematiannya. Maka kata Rasulullah, Allah perbaiki kembali dagu malaikat maut. Lalu Allah beri tanda khusus bahwa memang dia asli malaikat maut, bukan hanya sekedar ngaku-ngaku. Kemudian dia pun turun lagi kepada Nabi Musa, dikasih tanda bahwa memang dia resmi adalah malaikat maut, jangan dipukul lagi. Setelah yakin Nabi Musa ini memang malaikat maut, apa kata Nabi Musa? Apa kata malaikat maut? Allah memberikan hak kepada Muhammad Musa, silakan engkau tempelkan telapak tanganmu ke tubuh seekor lembu. Berapa bulu yang terimpit oleh telapak tanganmu, per satu helai bulunya umurmu akan Allah panjangkan 1 tahun lagi. Apa kata Nabi Musa? Untuk berjumpa dengan kekasihku, aku harus menunda lagi sekian lama, aku tidak mau. Aku mau sekarang, kerjakan tugasmu. Masya Allah, Pak. Tiap Nabi itu pasti ditawarkan, mau tambah panjang umur nggak? Setiap Nabi ditawarkan begitu oleh malaikat maut. Nasib kita aja yang nggak sebaik itu, Pak. Kita nggak ada ucap assalamualaikum pun nggak, tahu-tahu udah dicabut aja, ya kan? Para Nabi nggak diperlakukan dengan sangat spesial oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Itu Nabi Musa, Pak. Nah, ini kemana kok ceritanya ke situ tadi? Nah, Iblis nyamperin, udah hampir digonyoh oleh Nabi Musa, udah hampir ditumbuknya, Pak, kayak Mike Tyson memukul orang, hampir sedikit aja lagi. Lalu Iblis mengatakan, Musa, jangan emosi. Yang emosi, Musa, saya minta tolong kepada engkau, saya mau taubat nasuha. Allah mau terima enggak ya? Saya mau langsung ke Allah, nih makhluk nih. Segan saya, Musa. Itu permohonan saya, tolong Musa, bantu saya. Please, engkau kan kalimullah, engkau kan teman bicaranya Allah. Apa kata Musa? Ente tunggu di sini. Saya mau masuk dulu, biar saya komunikasi dengan Rabbul Alamin. Masuk Nabi Musa, mulai chattingan. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Apa kata Allah? Katakan pada iblis, seberapapun banyak dosa masa lalunya, aku akan ampuni seluruhnya. Masa lalunya akan aku putihkan jika ia betul-betul sungguh-sungguh dari lubuk hatinya. Hanya ada satu syarat. Dulu ada syariatku yang dia tidak mau jalankan, sekarang dia harus jalankan itu. Baru aku ampuni dia. Sekarang pergilah ke kuburan Adam, dia tahu itu di mana tempatnya. Sujudlah ke kuburan Adam, baru aku akan maafkan dia. Sudah keluar Musa, dan congratulations for you, kata Nabi Musa kepada iblis. Selamat, proposalmu sudah saya sampaikan, diterima. Allah akan putihkan semua masa lalumu. Nampak cerah wajah si iblis. Allah akan terima kembali engkau, dan Allah letakkan engkau di posisi semula sebagai hambanya yang baik. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya Musa? Allah suruh kamu menyempurnakan syariatnya dulu yang tidak kamu terima. Kamu diharuskan sujud kepada kuburan Adam. Kamu tahu kata Allah di mana tempatnya. Sujudlah ke kuburan Adam, semua masa lalumu sudah dianggap oleh Allah tidak pernah ada. Apa kata iblis? Hidup aja Adam saya nggak mau, apalagi udah mati ke kuburannya, sorry, kata iblis. Udah nggak jadi deh. Nah gitulah, Pak. Jadi intinya si iblis ini laknatullah alaih, karena kesombongannya itu menolak satu saja syariat Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, Pak. Ada orang-orang yang diberi kekuasaan sebentar oleh Allah, 4 tahun, 8 tahun, 10 tahun di muka bumi ini, sudah berani menolak syariat Allah keseluruhan. Iblis hanya satu saja syariat Allah ditolaknya, bagaimana hukumnya? Dan bandingkan dengan orang-orang sekarang yang seluruh syariat Allah ditolaknya, tidak menerima. Satu saja syariat Allah ditolak oleh Azazil, langsung ganti namanya jadi iblis, langsung dihukumi kafir oleh Allah, dan patah. Iblis tidak akan pernah menjadi ahli surga. Patah salah satu di antara gigi-gigi la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi nanti tolong dibaca konsekuensi iman
Konsekuensi la ilaha yang pertama itu iman. Kemudian konsekuensi la ilaha illallah yang kedua yaitu ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Hidup ini cuma untuk Allah. Awas, ada orang yang hidup matiku untukmu. Aku siap mengorbankan apa saja termasuk nyawaku demimu. Syirik. Itu namanya syirik. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demi partai aku rela mati, demi tanah air aku rela mampus. Salah. Demi Allah aku siap mati. Kan begitu, itu baru sah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Proklamirkan itu. Ini masalah ibadah, Pak. Konsekuensi la ilaha illallah fa'buduni. Ini konsekuensinya. Maka ibadahilah aku. Kalau kamu memang ngaku-ngaku, berjanji, bersumpah dan siap untuk menidakkan segala macam ilah kecuali hanyalah Allah, buktikan. Ibadahi aku. Mana ibadah apa? Patuhilah dan ikutilah seluruh ajaranku, serta hanya aku yang patut kamu dengarkan dan kamu patuhi. Selesai. Kalau enggak itu omong doang. Omdo. Lebih enak omong doang daripada omdo. Bapak Ibu yang kami muliakan, begitu. Baik. Coba lihat hari ini betapa banyak orang yang menjual nyawanya, dirinya hanya demi pekerjaan. Dan bahkan menjual nyawanya kepada dukun, kepada setan, demi sebuah kejayaan. Agar terkenal sebagai orang sakti, sebagai dukun hebat, dia jual jiwanya dan nyawanya kepada setan. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah nggak akan mungkin pernah terjadi. Tidak akan mungkin pernah terjadi. Karena mereka tahu, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Taib ibarat yang kami muliakan, lawan daripada ilah ini apa? Bapak Ibu, Allah, lawan Allah apa? Lawan Allah apa? Ya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran di sangat banyak ayat, ani'budullah wajtanibut taghut. Nah, siapa pula nih? Apa pula makhluknya taghut itu? Apa pula makhluknya taghut itu? Coba buka kitab. Buka kitab halaman daftar isi, lihat dulu. Selayang pandang tentang taghut internasional. Definisi taghut. Buka halaman 129. 129. Buka dulu, sudah ketemu? Lihat firman Allah surat An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh benar-benar kami telah kirim kepada setiap umat, setiap bangsa seorang rasul. Misi mereka apa? Memerintahkan kepada umatnya, ani'budullah, ibadahi Allah. Hai kaum, ibadahi Allah. Maknanya, hai kaum, kalian harus tunduk dan patuh kepada ajaran Allah. Kalian harus tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Kan itu intinya. Itu yang dimaksud dengan ibadah. Hai kaum, begitu. Wajtanibut taghut. Lawan daripada Allah adalah wajib disingkirkan, wajib dijauhi, wajib dijauhi. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Sekarang apa itu taghut? Segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Baik, sekarang taghut, definisi taghut secara bahasa dulu. Kan situ ada keterangannya di kitab. Coba lihat secara bahasa, definisi taghut secara bahasa, halaman 129. Saya persingkat batas. Tagha itu telah melampaui batas. Maka tatkala air itu telah melampaui batas sehingga menjadi meluap, kemudian terjadilah tsunami-nya Nabi Nuh karena
air itu sudah menjadi meluap, tagha. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, sesungguhnya dia sudah tagha, melampaui batas. Sudah ngaku-ngaku dirinya sebagai ilah, itu sudah melampaui batas tuh. Taib. Kemudian secara istilah lihat halaman 131. Ada A, B, C, D, E. Perhatikan, ketemu halaman 31. Taghut ini secara istilah, yang pertama menurut Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas dan beberapa ulama tabi'in seperti Mujahid, Ad-Dhahhak, Qatadah, Asy-Sya'bi, Muqatil, Hasan Al-Basri, Ikrimah dan As-Sa'di berkata bahwa As-Sudi berkata bahwa taghut itu adalah setan. Taghut itu adalah setan. Saya pernah kajian saya ini Pak mendapat kritikan dari salah seorang orang yang merasa paling sunnah di Indonesia ini. Katanya Ustaz Zulkifli itu punya paham khawarij, hanya gara-gara mengajarkan apa itu makna taghut. Saya katakan taghut itu adalah, mereka katakan taghut itu adalah setan. Lihatlah Umar bin Khattab berkata apa? Itu orang berarti hanya mendengar sepotong. Penjelasan saya lengkap. Taghut itu memang setan. Menurut bahasa istilah dari Umar bin Khattab, taghut adalah setan. Tapi setan itu ada terbagi berapa? Hah? Setan itu terbagi dua. Surat Al-An'am. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a. Apa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Kami jadikan musuh dakwah ini adalah setan-setan bangsa manusia dan bangsa jin. Jadi Allah sendiri mengatakan setan itu terbagi dua, setan manusia dan setan jin. Lah ketika saya mengatakan setan manusia, Firaun itu setan nggak itu? Setan nggak? Namrus itu setan nggak? Dan setan sekelas Firaun dan Namrus punya kekuasaan kah? Punya bala tentara kah? Punya media kah? Punya fulus kah? Lengkap berarti ya, lengkap. Apakah Firaun munculnya hanya zaman dulu saja? Zaman sekarang ada Firaun? Ada kan? Ada. Kalau begitu Bapak Ibu, setan di zaman sekarang adalah para penguasa-penguasa yang memerangi dakwah, memerangi Islam. Setuju? Udah jelas. Berarti itulah taghutnya. Berarti itulah taghutnya, itulah setannya. Setan bangsa manusia. Kalau setan bangsa jin nggak usah diperdebatkan, semua orang udah sepakat. Lah setan bangsa manusia ini orang sulit untuk menerima. Padahal pertanyaan saya kan gampang saja. Firaun setan? Iya. Namrud setan? Iya. Punya kekuasaan enggak? Iya. Punya militer enggak? Iya. Punya media enggak? Iya. Punya teritorial kekuasaan enggak? Iya. Punya fulus enggak? Punya. Punya massa enggak? Punya. Kalau sekarang ada yang kayak gitu, berarti dia Firaun zaman sekarang enggak? Iya. Lah kalau begitu itu setan juga enggak? Diem. Iyalah. Kalau begitu dia taghut enggak? Taghut. Nah itu teroris itu. Ini kajian khawarij ini. Jitak kepala nanti itu. Saya geram dah orang-orang kayak gini nih. Tak jitak kepala ente. Otak masa taruh di dengkul. Kan udah nyambung. Paham ya Pak ya? Oke, kita lanjut. Makna taghut berikutnya, B. Menurut Sa'ad, Jabir bin Abdullah dan ulama tabi'in seperti Abul Aliyah dan Sa'id bin Jubair dan seterusnya, taghut adalah dukun. Nah, setiap para dukun adalah taghut. Ini pengertian taghut secara istilah. Kenapa? Kurang minyak. Genit amat ya Pak ya. Ya, ini kayaknya nggak ada masalah. Di sini ya. Halo. Baik, bismillah. Yang kedua, taghut secara istilah adalah dukun. Maka jauhilah dukun. Ini zaman Pak, paling banyak orang-orang sedikit pergi ke dukun, sedikit pergi ke dukun, sedikit pergi ke dukun. Mana la ilaha illallahnya? Bukankah ani'budullah wajtanibut taghut?
ibadahnya kepada Allah mantap, tapi tauhidnya masih tetap didekati. Allah tolak itu semuanya. Allah tolak. Dukun, ahli sihir, paranormal, sikit-sikit tanya apa pendapat dukun. Hilang barang, tanya dukun. Hilang bini, tanya dukun. Perlu tambahan perpanjangan kekuasaan, datangi dukun. Perlu penglaris, datangi dukun. Ini orang batal la ilaha illallahnya. Batal la ilaha illallahnya. Wajatani butagut, jauhi dukun. Terus C, lihat C. Ulama tabi'in Muhammad bin Sirin berkata, tauhid adalah tukang sihir. Tukang sihir yang menggunakan capa-capa baru, kalau kata orang Padang. Tahu capa-capa baru? Mantra-mantra. Ya. Ini adalah tauhid, jauhi. D, pakar bahasa Al-Yazidi dan Az-Zajjaj berkata tauhid adalah patung-patung. Patung-patung yang diyakini dapat mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. Patung-patung yang bisa mendatangkan keuntungan dan bisa menolak bahaya. Ini adalah tauhid. E, Az-Zajjaj berkata tauhid adalah orang-orang ahli kitab yang membangkang kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para tauhid. Nah, sekarang Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang baru kita masuk kepada, coba lihat Al-Quran surat An-Nisa ayat 51. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang didatangkan kepada mereka sebahagian daripada kitab, Yahudi dan Nasrani? Saya bertanya, orang Islam termasuk yang didatangkan kitab apa bukan? Saya bertanya lagi. Halo? Orang Islam termasuk yang Allah datangkan kitab apa bukan? Tidakkah engkau perhatikan kepada orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka bahagian daripada kitab? Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka tetap saja percaya dan beriman dengan jibti dan taghut. Tetap percaya dan beriman dengan jibti dan taghut. Sekarang tolong satu persatu dibaca. Yang punya kitab di depan cuma satu, yang lain mana? Coba yang lain bantu bacakan. Mic-nya ada dua tadi. Nih tolong baca. A, sahabat Umar bin Khattab, silakan. Nah, gini aja. Baca halaman 132. Halaman 132 ada firman Allah di situ. Surat apa? Surah An-Nisa ayat 60 ya. Baca. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada wahyu yang diturunkan kepadamu? Ini ayat sensitif banget ini. Dengarkan baik-baik. Adakah tidak engkau perhatikan kepada orang yang merasa-rasa dan mengaku-ngaku dirinya sudah beriman? Kami beriman, rukun iman kami 6, rukun Islam kami 5, kami ini beriman dengan Allah, dengan hari akhirat, kami ini percaya surga, takut neraka, pokoknya kami percaya dengan hari akhirat, bla 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 bla. Merasa dirinya sudah beriman. Itu buktinya kami udah haji, kami sholat. Adakah tidak engkau lihat kepada orang-orang yang ngaku-ngaku dirinya sudah beriman dan mereka beriman dengan apa-apa yang kami turunkan, yaitu kitab? Lanjut. Dan kepada wahyu yang diturunkan sebelum kamu, mengapa hendak berhakim kepada tauhid? Padahal kenapa mereka masih saja ingin berhakim kepada tauhid? Terus? Padahal mereka telah diperintah mengkufuri tauhid itu. Padahal mereka diperintahkan mengkufuri tauhid itu. Firaun mewajibkan enggak kepada seluruh rakyat Mesir, baik yang Qibti atau Bani Israel, wajib mematuhi undang-undang itu. Betul tidak? Betul? Betul. Sekarang Musa datang mengajarkan la ilaha
Tidak ada yang berhak diikuti ajarannya, termasuk undang-undangnya, kecuali yang dari Allah. Kemudian datang Nabi Musa membawa dakwah itu Firaun. Gerak dan berkata, fahasyara fanada, lalu dia menyeru, pakai medianya, pakai corong-corongnya, pakai semua sarana informatikanya dia pakai, dan dia katakan, ana rabbukumul a'la, sayalah sang pengatur yang membuat aturan tertinggi di negeri ini, dan tidak boleh ada aturan yang lain yang dipakai di negeri ini kecuali yang dari saya sumbernya. Ini kata si Taghut Firaun. Begitu kan? Ana rabbukumul a'la, sayalah Rob kamu yang paling tinggi. Sementara Musa mengajak, yuk kita tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Yuk kita hanya diatur oleh Allah. Yuk kita hanya mengikuti ajaran dan undang-undang dari Allah. Ini ajaran Musa. Berang murka Firaun. Dan lalu apa kata Firaun? Zaruni aktul Musa. Kalian jangan ada yang gabung dengan Musa. Kami akan menghabisi Musa. Siapapun yang bersama Musa kami akan bantai. Zaruni aktul Musa waliyadu rabbah. Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Aku khawatir Musa itu akan merubah ideologi negara kalian. Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Ayyubaddila dinakum. Aku khawatir, kata Firaun, si Musa akan merubah ideologi negara kalian, yaitu undang-undang yang dia buat, sistem yang dia buat di negaranya, di Mesir. Lalu au ayyuzhira fil ardil fasad, atau si Musa akan membuat teror di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Musa dituduhnya dua hal. Yang pertama akan merubah ideologi negara. Yang kedua punya hukumnya sama nggak dengan Firaun? Sama ya, setuju? Maka ketika Allah mengatakan Firaun itu adalah Taghut, apakah penguasa-penguasa yang sejahat Firaun di seluruh dunia layak nggak disebut Taghut? Layak, wajib jauhi dia. Gitu Pak. La ilaha illallah. Wajib jauhi, wajib dilarang. Orang-orang kita jangan mau beriman dengan para Taghut. Jauhi dia, singkirkan dia, kalau mampu hancurkan dia. Gitu Pak. Ya. Keras rasanya Pak. Bu, rasanya keras nggak? Keras nggak? Keras. Bilanglah keras. Saya bertanya lagi, banyak pertanyaan ini. Satu anggota tubuh ini yang paling keras itu daging, darah, tulang atau apa? Tulang ya. Tulang itu letaknya di luar apa di dalam? Di dalam, nggak kelihatan kan? Tapi dia yang menentukan bentuk badan, betul? Coba kalau nggak ada tulang, kayak apa bentuknya buat kita ini? Daging tonggok, matanya gelepeng di situ, yang di situ, hidungnya tak kemana-mana, nggak ada bentuknya karena nggak ada tulang. Tulang ada, akhirnya berdirilah satu tubuh. Berdirilah satu tubuh. Tulang itu lunak apa keras? Keras. Kalau ingin pengajiannya lunak melulu, maka itu bisa. Kalau kita sedang mengaji masalah akhlak, lunak. Kalau kita mengaji tentang muamalah, fleksibel, ya, ada kelonggaran. Kalau kita mengaji tentang masalah ibadah-ibadah, ada dispensasi keringanan, ya. Karena ini ibaratnya ini daging, ini darah, ya ibaratnya begitulah. Kemudian ini saraf-saraf, ya. Kemudian ini ibaratnya kulit dan sebagainya. Tapi kalau bicara masalah tulang, ini akidah. Akidah itu di dalam letaknya, dan dia harus keras. Bapak kalau dengarkan kajian tentang akhlak, Masya Allah. Kalau Bapak dengarkan kajian tentang adab Pak, coba buka di YouTube, buka nanti zulkifli5.com, buka di Uzma Media TV Channel. Uzma Media TV Channel, ada kajian tentang adab Pak. Siapa yang mendengarkan kajian tentang adab, indah betul lah Islam ini terasa. Indah betul, lembut, santun, karena bicara tentang masalah darah, ibaratnya begitu Pak dalam tubuh. Tapi ketika bicara masalah akidah, tulang yang sedang kita bicarakan. Kita sedang bicara tentang masalah tulang tuh nggak boleh lembek. Apaan tulang kalau lembek? Nggak tulang namanya tuh. Kalau tulang tuh harus. Nah, inilah prinsip, inilah akidah, inilah tauhid, inilah la ilaha, nggak bisa ditawar-tawar. Hei Bilal, jika kamu tidak mau kembali kepada agama dan keyakinan lama, satu persatu dari anggota tubuhmu akan saya lepaskan dan kulit kamu akan saya kuliti. Apa kata Bilal? Bos, jangan banyak ngebacot loh. Kamu cabutlah kuku saya satu persatu dalam keadaan saya hidup-hidup, silahkan. Kamu kuliti kulit kepala saya ini, silahkan. Kamu berharap saya akan melepaskan akidah saya, tidak akan pernah terjadi, sorry.
Coba lihat, tegas, siap untuk meninggal dunia. Ashabul Ukhdud, apa yang dilakukannya ketika dibuat kuali besar, diisi kayu bakar, dinyalakan api sebesar lapangan sepak bola, Pak. Kayu api diunggun tinggi-tinggi lalu dibakar. Penduduk disuruh memilih kembali kepada keyakinan lama atau tetap mempertahankan la ilaha illallahnya. Masuk. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Ya kan? Mereka memilih jihad, loncat la ilaha illallah ke panggang, masuk surga. Semuanya pada loncat, raja pada gila-gila, pada geleng-geleng kepala. Gila nih orang-orang, lebih milih mati daripada kembali ke agama lama. Ini masalahnya masalah prinsip, nggak bisa tawar-menawar. Sampai-sampai seorang ibu mau sambil membawa bayi kecilnya, mau loncat lagi tapi iba hatinya, dia lihat wajah si anak. Rasul menceritakan ini dalam hadis yang sahih. Apa kata anak berbicara ketika itu dengan izin Allah? Ma, jangan ragu ma, kita menuju ridho Allah dan surganya. Ma, aku dan mama akan sama-sama ke dalam surga. Ma, loncat ma. Gitu. Setelah melihat begitu, air matanya yang tadi ini akidah Pak. Kalau akidah ini harus buktikan.